يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Allah kepada kita sekalian. Di kesempatan malam hari yang mulia ini kita masih dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita, mempelajari agama yang kita cintai dan kita muliakan ini. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menghilangkan dari kita sekalian kemalasan-kemalasan, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang istiqamah untuk terus berada di atas apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Sesungguhnya Allah SWT yang dapat mengabulkan itu semua dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita pada kesempatan malam hari ini mempelajari kitab Masail Jahiliyah. Dan pembahasan kita masih berkaitan tentang manhaj atau cara beragamanya orang-orang jahiliyah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwasanya di antara cara orang-orang jahiliyah di dalam beragama, di poin yang keempat dijelaskan bahwasanya mereka itu beragama menjadikan taklid buta sebagai asas di dalam beragama, mengikuti begitu saja setiap seruan dan ajakan tanpa melihat lagi keterangan yang ada, alasan yang benar untuk mengikutinya. Dan ini diantara sebesar-besar manhaj cara beragamanya orang-orang jahiliyah terdahulu, sehingga mereka berada di jalan kesesatan yang sangat nyata. Ya. Kemudian poin yang ke-5 masih juga berkaitan dengan manhaj mereka di dalam beragama. Mereka menjadikan banyaknya orang sebagai dasar untuk menunjukkan kebenaran sesuatu. Banyaknya orang, banyaknya manusia, banyaknya yang mengikuti suatu urusan, menurut mereka itu adalah tanda berarti urusan tersebut adalah hakun, benar. Al-iqtirar bil akthar, tertipu dengan banyaknya orang yang berada pada sesuatu. Ya. Sehingga ini membuat mereka enggan dan tidak mau mengikuti kebenaran
terlebih lagi ketika kebenaran tersebut sedikit yang mengikutinya. Dan ini adalah alasan yang batil, alasan yang tertolak ketika mereka menolak kebenaran dengan menjadikan banyaknya orang sebagai timbangan untuk menetapkan kebenaran. Allah SWT berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardh yudilluka an sabilillah." Kalau kalian ikuti kebanyakan orang di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ya, ini diantara manhaj cara beragamanya orang-orang jahiliyah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita perhatikan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah setelah menjelaskan 3 asas yang menjadi pokok kesesatan orang-orang jahiliyah. Yang pertama berkaitan dengan akidah tauhid mereka yang keliru dan salah, membuat perantara di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, berpecah belahnya mereka di dalam beragama dan termasuk di dalam urusan dunia. Menurut mereka mereka ini orang jahiliyah adalah orang yang berpecah belah di dalam din, di dalam beragama. Ya, karena mereka tidak memiliki asas dan dasar yang benar di dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, di antara pokok yang membuat kerusakan yang banyak pada orang-orang jahiliyah, mereka menganggap taat kepada pemimpin adalah berupa kehinaan. Justru memberontak dan menentang pemimpin yang sah adalah kemuliaan. Ini 3 asas kerusakan yang ada pada orang-orang jahiliyah. Dan penulis menyebutkan setelah 3 asas ini, ternyata beberapa pembahasan itu berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan pola pikir dan cara beragama, cara bersikap di dalam kehidupan dunia ini. Yang itu adalah cara-cara yang keliru dan salah yang menyebabkan mereka berada pada kerusakan dan kesesatan yang sangat nyata. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita sekalian pentingnya kita di dalam menjalani kehidupan ini memiliki pola pikir yang benar di dalam menjalani kehidupan. Pola pikir, manhaj, cara, metode yang benar di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menentukan kebenaran terutama, dan menentukan apa yang menjadi pemimpin yang kita ikuti di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, pola pikir yang benar, manhaj yang benar, inilah yang akan membimbing dan menjaga seorang manusia dalam keseluruhan perbuatan dan tingkah lakunya di dalam kehidupan. Tidak beres dan jeleknya pola pikir dan manhaj di dalam menjalani kehidupan ini, maka akan atau merupakan sebab terbesar yang menjadikan kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan kekacauan, kesesatan dan penyimpangan seperti orang-orang jahiliyah. Lihat Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ketika menjelaskan 3 sebab utama yang ada pada orang jahiliyah. Selebihnya setelah itu beliau menjelaskan tentang manhaj dan pola pikir orang jahiliyah. Bahkan penjelasan ini bukan cuma satu, tapi di berbagai tempat. Dari poin-poin masail jahiliyah ini kan ada 100 lebih. Poin-poin masail jahiliyah itu ada 100 lebih. Di beberapa tempat kita perhatikan bahwa
memiliki maksud dan tujuan serta arah yang sama, penjelasan tentang manhaj dan cara beragamanya orang-orang jahiliyah yang keliru dan salah. Di antara tadi taklid buta. Di antaranya lagi tertipu dengan banyaknya orang yang berada di atas satu urusan. Ya. Nah, poin yang keenam, di antara manhaj orang jahiliyah, alasan mereka kenapa mereka tidak mau mengikuti para nabi dan rasul, yakni mereka mengatakan, atau dikatakan di sini oleh penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, al-ihtijaj bil mutaqaddimin, beralasan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Oleh orang-orang terdahulu. Ya. Faqauli, seperti yang difirmankan oleh Allah, qala fama bal qurunil ula. Perkataan Firaun kepada Musa alaihissalatu wassalam, ini terhadap apa yang kamu serukan ini, terus gimana dong urusan orang-orang yang terdahulu? Ini intinya mereka itu adalah orang-orang yang mencari-cari celah, alasan untuk tidak mengikuti kebenaran, dan mereka tidak akan mendapatkan jalan tersebut, nggak akan mendapatkan celah tersebut kecuali mereka hanya bersandar kepada sarang laba-laba, kepada sesuatu yang nggak pantas dan nggak benar untuk dijadikan sandaran. Karena kebenaran itu semakin dicari celah oleh seseorang untuk menghindari kebenaran, maka semakin orang itu menampakkan kebodohannya. Semakin seseorang menolak kebenaran dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahannya, ketika kebenaran nampak di hadapannya, maka semakin menunjukkan orang itu benar-benar jahil dan bodoh. Lihat Fir'aun laknatullah alaihi berkata kepada Nabi Musa, qala fama bal qurunil ula. Kalau gitu gimana orang-orang yang dahulu? Ya. Maka ini adalah hujjah atau alasan yang batil, subhat syaitaniyah, dan sesuatu yang menjadi tabiat manusia yang sangat keras kepala dan tidak mau menerima kebenaran kecuali apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan Allah SWT berfirman, wa kana al-insan aktsara syai'in jadalan. Manusia itu adalah orang yang paling banyak alasannya. Paling banyak alasannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau mau cari-cari alasan, maka manusia itu paling pintar. Ya. Jangankan kebenaran untuk dicarikan alasan untuknya, kesalahan pun dapat dibuat sedemikian rupa, disisipkan dan disusupkan alasan-alasan sehingga nampak kesalahan dan kebatilan itu menjadi samar, paling tidak ringan di tengah-tengah manusia. Ya. Dan manusia paling ahli dalam hal tersebut. Dan Allah telah menjelaskan tentang keadaan mereka. Wa kana al-insan aktsara syai'in jadalan. Ini dalam surah Kahfi Allah jelaskan. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 6, surah Ghafir ayat 5, ma yujadilu fi ayatina illa alladziina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Dan tidak ada orang-orang yang membantah ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang kafir, maka janganlah keberadaan mereka di negeri itu menipu kalian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala membantah, membuat-buat alasan untuk menolak kebenaran.
kebenaran, ini adalah perkara yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti kecuali hawa nafsunya. Ya, maka penting bagi kita untuk mengenal standar kebenaran, untuk mengenal hukum baku dari kebenaran, sehingga apapun alasan yang dikemukakan oleh manusia, ini tidak menggoyahkan kita ketika kita tahu standar dari kebenaran dan hukum baku dari kebenaran itu. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika kebenaran ini semata-mata diukur dan dihitung dengan apa yang dipahami, dengan apa yang sesuai dengan akal manusia semata, ya, tentulah timbangan dan penetapan akan kebenaran itu akan semakin samar di tengah-tengah manusia. Karena manusia memiliki akal dan tingkat berpikir kecerdasan yang berbeda-beda. Belum tentu apa yang menurut saya benar, menurut hadirin benar. Belum tentu apa yang menurut hadirin di sini benar, kemudian menurut orang di luar sana benar. Belum tentu menurut kita benar, menurut yang di luar sana benar. Kalau tolak ukur kebenaran semata-mata diserahkan kepada akal-akal kita dan hawa nafsu kita sekalian, maka nggak akan ada yang namanya kebenaran. Bias semuanya. Bias semuanya, nggak ada. Apalagi manusia, makhluk yang paling pintar cari-cari alasan. Paling pintar cari-cari alasan. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 6, yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyana ka'annahum yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Allah berfirman, mereka membantahmu terhadap kebenaran, padahal kebenaran itu telah datang kepada mereka dengan jelas. Mereka nggak mau ikut pada kebenaran itu. Ketidakmauan mereka itu seolah-olah adalah seperti orang yang ditarik dan diseret menuju kematian, sedangkan mereka lihat kematian itu. Ini orang kafirin, keengganan dan berpalingnya mereka dari kebenaran adalah seperti seorang yang lihat kematian di depannya dan dia diseret menuju kematian tersebut. Apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Dia pasti akan berusaha keras untuk lari, menghindar dari kematian itu. Maka begitulah keadaan orang kafirin. Begitulah keadaan orang-orang yang menyombongkan diri dari kebenaran. Mereka akan mengungkapkan dan meluapkan 1001 alasan untuk bisa lari, bahkan membatalkan kebenaran dan membenarkan kesalahan mereka. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, agama ini sudah jelas, standar kebenaran sudah jelas, maka nggak perlu kita perdebatkan. Nggak perlu lagi kita perdebatkan. Jelaskan saja kebenaran, sudah. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, sudah. Adapun orang-orang mengatakan ini dan itu, tapi begini, tapi begitu, akan tetapi dan lain-lain dan seterusnya dari alasan-alasan yang mereka ungkapkan, maka nggak ada keharusan kita untuk berpaling dan memperhatikan alasan-alasan tersebut. Yang penting yang kita jalani, yang kita ikuti, apa yang jelas keterangannya dari kebenaran itu, dari Allah, dari Rasulnya, salawatullah wassalamuhu alaihi. Jika selalu
seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'dal huda illa utul jadal. Tidaklah seorang tersesat setelah hidayah dia dapatkan kecuali sebelum dia tersesat dia itu adalah orang yang suka perdebatan. Kesesatan biasanya dimulai dari kecenderungan dan kecondongan seorang terhadap perdebatan. Dan perdebatan hukum asalnya adalah haram kecuali apa-apa yang dikecualikan untuk orang-orang tertentu dan bukan untuk semua orang. Untuk orang tertentu dan bukan untuk semua orang. Kalaupun ada perdebatan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini adalah untuk perdebatan tertentu, hal-hal tertentu, keadaan tertentu, dan untuk orang-orang yang memang dibenarkan oleh syariat dalam rangka menegakkan kebenaran. Adapun keumuman manusia, keumuman kaum muslimin, maka nggak ada kewajiban mereka untuk masuk ke dalam ruangan perdebatan itu, berbantah-bantahan terhadap kebenaran itu nggak ada. Mereka nggak diizinkan untuk masuk ruangan sana. Sudah, kenali kebenaran, kenali standar kebenaran, timbangan kebenaran, ya sudah amalkan. Ada manusia yang menyelisihi apa yang kita ketahui dari kebenaran, jelaskan kepada mereka. Ini contoh Nabi, ini nggak dicontoh oleh Nabi SAW. Mereka beralasan ini dan itu dan seterusnya, terserah mereka. Yang penting inilah yang jelas dari Allah, dari Rasulnya yang harus kita ikuti. Mereka mau beralasan ini dan itu, terserah, silakan. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, inilah orang kafirin. Ada saja alasan-alasan mereka yang mereka ungkapkan untuk menolak kebenaran, untuk berpaling dari kebenaran. Lihat, Allah menggambarkan mereka itu seperti orang yang diseret menuju kematian dan mereka lihat dengan mata kepala mereka kematian itu depan mereka. Gimana orang yang seperti ini? Tentu orang ini akan lari selari-larinya, berpaling dengan sekuat tenaga, beralasan dan seterusnya agar terhindar dari kematian itu. Dan itu adalah perumpamaan yang sangat jelas sekali bagi orang-orang yang sombong, berpaling dan enggan terhadap kebenaran. Larinya mereka, keengganan mereka, dan jauhnya mereka dari kebenaran dan tidak maunya mereka dari kebenaran itu. Ya, kayak ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Lihat, ya, ini poin ke-6. Ya. Kemudian masih berkaitan dengan manhaj juga. Di poin ke-7. Bahkan poin ke-7 ini ada beberapa poin pembahasan yang memiliki arah pembicaraan yang sama. Di antara alasan orang-orang kafirin untuk menolak kebenaran, di poin ke-7 dijelaskan di sini, al-istidlal biqaumin u'tuqwan fil afham wal amal wa fil mulki wal mali wal jah. Mereka beristidlal, menjadikan dalil, petunjuk kebenaran yang berada di atas kebenaran menurut mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki pemahaman dan amal, yakni materi, ya, yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan, harta dan kedudukan. Menurut mereka, kalau memang apa yang diserukan oleh para nabi dan rasul itu benar, kenapa kok yang ngikutin
manusia lemah akalnya, kurang hartanya, kurang jabatannya, kedudukannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, lihat keadilan Allah SWT yang sangat besar. Allah mencintai hambanya bukan semata-mata dari kecerdasan akalnya, bukan semata-mata dari banyaknya harta yang dia miliki, kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kekuasaan yang dia miliki. Enggak. Orang-orang yang dulu mengikuti para nabi dan rasul justru adalah orang-orang yang dipandang dan dianggap sebagai orang-orang bodoh, orang-orang lemah dari para budak, fuqara al-masakin, orang yang tidak memiliki bagian dan tempat di tengah-tengah masyarakat. Tapi justru mereka orang-orang yang Allah pilih untuk beriman. Bukan mereka ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya harta, orang yang punya kerajaan, orang-orang yang punya kecerdasan. Bukan mereka yang Allah pilih. Tapi justru yang Allah pilih orang-orang lemah di antara manusia untuk beriman. Maka ini pelajaran bagi barang siapa yang memiliki kelebihan di tengah-tengah manusia. Kecerdasankah? Hartakah? Kedudukankah? Jabatankah? Kekuasaankah? Jangan tertipu dengan itu semua. Orang-orang yang lebih pintar dari mereka Allah udah binasakan dan gak beriman. Orang-orang yang lebih banyak hartanya, lebih besar kekuasaannya, justru Allah binasakan. Justru Allah binasakan. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Kita lihat poin ke-7 sebelum kita lihat poin-poin yang lainnya yang memiliki pandangan yang sama dengan masalah yang ke-7 ini. Al-istidlal biqaumin u'tu quwan fil afham wal a'mal wa fil mulki wal mal wal jah faradallahu dzalika biqauli. Yani mereka beristidlal, berkesimpulan, menjadikan orang-orang yang diberikan kekuatan, pemahaman, karya, kerajaan, harta, kedudukan, bahwasanya mereka itu berada di kebenaran dan mereka yang berhak untuk diikuti. Maka Allah bantah mereka dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi waja'alna walaqad makkannahum fima makkannahum fi. Sungguhnya kami telah menjadikan orang-orang yang sebelum kalian keteguhan, kekuatan yang itu tidak kami berikan kepada kalian. Akan tetapi mereka semua dibinasakan oleh Allah SWT. Kata Allah SWT, alam yarau kam ahlakna qablahum min qablihim min qarnin makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum. Tidakkah mereka lihat betapa banyak generasi sebelum mereka yang kami telah berikan dan luaskan mereka di muka bumi ini sesuatu yang kami tidak luaskan kalian atas mereka. Wa arsalna sama alaihim midraran, kami kirim air dari langit dengan baik, dengan deras. Wa ja'alnal anhar tajri min tahtihim, kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum, tapi kami binasakan mereka. Banyak orang-orang yang lebih kaya yang kami memungkinkan dan luaskan mereka di dunia ini, tapi kami binasakan mereka. Maka ketika kalian menjadikan kekuasaan dan harta, kelebihan dunia menjadi dalil, maka itu nggak benar. Karena ada orang-orang yang lebih Allah mungkinkan dan luaskan mereka terhadap dunia, tapi tetap Allah binasakan. Kalau memang itu jadi alasan, tentunya Allah nggak binasakan mereka. Paham maksudnya? Kalau memang berdalil dengan kekuasaan dan keluasan di muka bumi ini dibenarkan untuk menyelisihi apa yang datang dari Allah dan
berfirman, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih." Ini tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang yang pintar, cerdas. Orang Yahudi itu cerdas. Ini sebagai bantahan. Kalau seorang menjadikan kecerdasan, teknologi yang ada pada manusia sebagai dalil manusia-manusia itu berada di atas hak. Lihat orang Yahudi. Mereka kenal Nabi SAW. Mereka orang yang pintar. Bahkan sebelum itu mereka minta agar dilahirkan dan ditampakkan untuk mereka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam agar hadir di tengah-tengah mereka. Dan ketika Nabi itu datang, mereka kenal Nabi SAW, mereka malah kufur dan ingkar kepada Muhammad salawatullah salamu alaihi. Yang Allah katakan tentang orang Yahud, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Mereka orang yang cerdas, tapi tetap kufur juga. Kecerdasan akal enggak menyelamatkan seseorang dari kesesatan untuk menjadi orang beriman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dari sini terdapat sebuah isyarat yang sangat besar sekali pelajaran buat kita sekalian. Yakni agar kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita, memudahkan kita untuk menjadi orang-orang beriman. Padahal mungkin keadaannya kita orang yang biasa-biasa saja. Dibilang pinter enggak. Dibilang pinter enggak. Kaya enggak. Punya kekuasaan enggak. Tapi Allah berikan kita dan anugerahkan kita dan pilih kita untuk beriman. Dan bukan hanya itu, untuk berada di atas sunnah Nabi yang mulia salawatullah wassalamu alaihi. Yang ini tidak Allah berikan kepada orang-orang yang pintar itu. Penemu ini, penemu itu kafir. Yang punya kekuasaan ini, yang punya toko ini, yang punya mall ini kafir. Tapi mereka nggak punya sesuatu yang sangat berharga melebihi dunia dan segala isinya. Dan itu kita miliki. Iman. Apalagi berada di atas sunnah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan kecilkan nikmat Allah yang ada pada kita dan jangan terlalu terpukau dengan kehidupan dunia. Biasa aja. Justru yang ada sama kita ini perlu dan sangat penting untuk kita banyak-banyak bersyukur berupa iman, amal saleh di atas sunnah Nabi yang mulia salawatullah salamuhu alaihi. Allah nggak berikan kepada orang-orang pintar-pintar itu. Mereka bisa bikin robot, bisa bikin pesawat, bisa bikin ini, bikin itu, nemuin ini, nemuin itu. Kecanggihan-kecanggihan teknologi-teknologi. Apa artinya itu semua di hadapan Allah? Nggak ada. Justru yang berarti yang ada sama kita, yang dianggap remeh dan sepele oleh mereka. Yang dengan kepintaran mereka merendahkan orang-orang beriman. Ya, lihat ya Allah. Maka ini hadirin dimuliakan Allah Ta'ala. Ya, ini sekali lagi bukan diri. Ya, dan Allah SWT menjadikan kecerdasan, kepintaran seorang yang berlebih kurang, kekayaan yang berlebih kurang, ada kaya, ada miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang goblok, ada yang pertengahan. Ya, nggak pintar, nggak bodoh juga. Ada yang kaya, ada yang berkuasa, ada yang punya jabatan, ada yang enggak, ada yang pangkatnya rendah dan seterusnya. Ini semua kehidupan dunia. Memang harus seperti itu keadaannya dan tidak menunjukkan apa-apa, tidak menunjukkan kemuliaan atau kerendahan atau kehinaan yang Allah inginkan bagi seorang. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 53. Kata Allah SWT, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Orang-orang kafirin berkata, demikianlah Allah berfirman,
Demikianlah kami jadikan sebahagian manusia sebagai ujian bagi yang lainnya. Ini berlebih kurangnya manusia, berderajat dan bertingkat-tingkatnya mereka dalam kehidupan dunia, yang bodoh, yang pintar dan seterusnya. Berlebih kurang dan bertingkat-tingkat mereka itu sebagai fitnah ujian satu dengan yang lainnya. Orang kafirin malah menyikapi berlebih kurangnya yang ada pada manusia dengan meremehkan orang-orang yang mereka anggap lebih rendah dari mereka. Dengan mengatakan ahaulai manallahu alaihim min bainina. Apakah mereka-mereka ini yang beriman ini yang mengikuti Nabi dari Bilal, dari orang-orang miskin yang lainnya yang mengikuti Nabi SAW? Maka orang kafirin mengatakan, apakah mereka-mereka ini adalah orang yang dilebihkan oleh Allah dari kami? Padahal kami memiliki jabatan, kami memiliki kekuasaan, kami memiliki ketokohan, kami memiliki kekuasaan, kami tuan-tuan mereka. Apakah Allah malah lebih milih mereka daripada kami? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah Allah Subhanahu wa taala paling tahu mana orang-orang yang memang pandai bersyukur akan setiap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan itu dapat dilakukan oleh orang yang paling rendah IQ-nya sekalipun. Allah berfirman, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin." Allah bantah mereka ketika mereka memprotes dan mengkritisi, kalau memang Allah SWT mengutus engkau, membawa engkau kebenaran, kenapa orang miskin ini yang ngikutin bukan kami? Kami yang memiliki harta, kami memiliki jabatan, kedudukan, kekuasaan, kepintaran. Maka Allah bantah mereka dengan berfirman, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin." Bukankah Allah yang paling tahu siapa orang-orang yang bersyukur? Allah tahu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman ini nikmat yang sangat besar. Kalau Allah anugerahkan kepada kita, mudah-mudahan ini pertanda kebaikan. Berarti Allah lihat kita sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siakan nikmat ini. Terus puji Allah Subhanahu wa taala. Terus bertasbih kepada Allah. Terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita akan nikmat yang besar ini, yang tidak diberikan kepada orang kafirin. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatan wa ri'yan." Dalam surat Maryam ayat 74. Bukankah kami telah binasakan sebelum mereka generasi yang mereka itu lebih banyak perabotan dan lebih banyak harta yang sedap dipandang mata yang mereka miliki. Banyak perabotannya, banyak perbendaharaan dunianya, banyak keindahan-keindahan dunia yang mereka miliki yang lebih sedap dipandang mata. Allah binasakan juga mereka yang memiliki kebun, yang memiliki taman, yang memiliki keindahan, yang memiliki istana dan lain-lain. Mereka lebih baik, dan itu Allah binasakan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kebatilan, ini cara beragama dan pola pikir yang salah, manhaj yang salah, sikap yang salah dalam menyikapi dunia, menjadikan bagian-bagian dunia sebagai tolak ukur kemuliaan atau kehinaan seseorang, yang menjadi pola pikir dari orang-orang jahiliyah. Kita lihat juga poin yang ke-9 dan ke-10, ya, atau dari poin ke-8, ya, dari poin yang ke-8. Ini sama, ya. Mereka dari kan 7, yang ke-8. Mereka ini orang-orang jahiliyah. Dikatakan oleh penulis, al-istidlal ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Mereka beralasan akan kebatilan sesuatu dengan mengatakan bahwasannya kalau itu benar, kok yang mengikuti adalah orang-orang dhaif, orang-orang lemah, fuqara masakin. Tidak ada dulu.
poin ke-7 dengan poin yang ke-8. Penulis mengatakan al-istidlal ala butlani syai' bi annahu lam yattabi'hu ila du'afa. Mereka beralasan kebatilan sesuatu dikarenakan sesuatu itu diikuti oleh orang-orang du'afa, orang lemah, fuqara, masakin, orang lemah lah, yang nggak punya jabatan, kedudukan, orang biasa-biasa saja. Ini hadirin bukan Allah Ta'ala. Pengikut para nabi dan rasul kebanyakan itu adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang yang sombong, orang yang punya jabatan, kedudukan. Jadi keliru dan salah jika beragama itu justru dibuat eksklusif. Ini akan menyengsarakan kaum muslimin. Ya, keliru dan salah. Kalau agama ini akhirnya dibuat eksklusif dan dibuat sedemikian rupa untuk melayani dari orang-orang yang kaya, itu salah. Justru pengikut para nabi dan rasul kebanyakan adalah orang lemah. Orang lemah. Ya. Maka dalam membawakan agama ini kita lebih memperhatikan dan memperdulikan kebutuhan dari orang-orang yang kaya dan seterusnya. Kita pasti akan akan terbawa pada keinginan-keinginan mereka, gaya-gaya mereka dan seterusnya. Akhirnya sedikit banyaknya akan merusak dakwah itu. Ya. Lihat orang-orang musyrikin berkata, "Anu'minu laka wattaba'akal ardalun" dalam surat Syu'ara ayat 111. Ya. Apakah kami harus beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang yang ardal, orang-orang yang lemah, orang-orang du'afa? Dalam ayat yang lain mereka berkata, "Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi." Ini tentang perkataan kaum Nuh, ya, yang menentang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Dan kami enggak lihat melainkan yang mengikutimu wahai Nuh kecuali orang-orang yang paling bodoh, yang paling lemah di antara kami, yang enggak punya akal, yang enggak mikir." Lihat nih hadirin orang beriman dikatain nggak mikir. Orang beriman dikatakan tidak punya pikiran. Dan ini pun yang dikatakan oleh orang-orang yang beragama dengan mengedepankan akal. Bahwasanya orang yang mengikuti sunnah itu orang bodoh, main ikutin aja begitu, tidak mikir dulu ini bagaimana, ini hikmahnya apa, ini harusnya apa, maksudnya apa dan seterusnya. Padahal orang beriman tidak mereka mensikapi apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kecuali taslim, kecuali menerima dan membukakan hati mereka untuk itu. Mereka lebih mengedepankan keimanan mereka daripada akal mereka. Mereka tahu bahwasanya Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan mereka. Rasulullah SAW lebih tahu dan lebih sayang kepada diri mereka dari diri mereka sendiri. Kalaupun ada sesuatu yang mereka belum pahami, sudah mereka serahkan kepada Allah SWT, dan tidak ada bagi mereka kecuali at-taslim, kecuali membuka diri dan berserah diri kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul. Justru orang yang seperti ini dikritisi oleh orang yang mengaku pintar-pintar itu, dari orang liberal dan lain-lain yang mengkotak-katik dan mengakali serta memuslihati syariat yang mulia yang datang dari Rabbul Alamin. Yang mengikuti sunnah dikatakan orang-orang terbelakang. Ya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Di poin yang ke-9 ini insya Allah kita bahas pekan depan, karena ini berbeda pembahasan. Di antara cara manhaj orang jahiliyah iktida'uhum bi fasaqatil ulama. Mereka dalam beragama mengikuti para ulama yang fasik. Ulama-ulama yang jelas salah dan jelas kejelekannya masih aja diikuti. Nanti kita akan bahas insyaallah taala terutama pembahasan
pembahasan tentang bagaimana pengikutan kepada para ulama yang benar. Ya. Di poin ke-10 berada pada pemikiran yang sama dengan poin yang kita bahas saat ini. Poin ke-7, 8, 9 lewat ke-10. Al-istidlal ala butlanid din bi qillati afhami ahlihi wa adami hifdhihim. Mereka berkesimpulan kebatilan sesuatu dengan kurang akalnya orang-orang yang mengikutinya. Ini kalau memang itu benar, kok yang mengikuti malah orang-orang yang enggak S2, enggak S3. Yang mengikuti ya S1, SD doang. Cuman sampai SD, S1, SD. Ya. Menurut mereka seperti itu. Kurang akal. Ya, kurang akal. Mereka katakan badiyar ra'yi, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Itulah yang menjadi pengikut para nabi dan rasul. Menurut mereka adalah orang-orang yang kurang pemahaman, tidak punya pemahaman yang baik, mengikutin begitu saja. Ya. Nah, ini berada pada sub pemikiran yang pertama, yakni beralasan bahwasanya pengikut para nabi dan rasul orang-orang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang dalam dunianya, dalam akalnya, dalam pola pikirnya, ya. Dan yang memiliki juga bagian yang sama, ya. Ini poin yang ke 11. Tadi 10. Yang 11 enggak, 11 pembahasannya lain. 11 nanti kita bahas tersendiri, kias fasid, analogi yang salah. Mereka ngaku pinter, tapi menganalogikan dengan menyamakan yang berbeda dan membedakan yang sama. Ternyata yang pintar itu orang beriman walaupun dianggap bodoh oleh mereka. Karena yang menunjukkan kebodohan mereka, mereka justru menyamakan yang beda, membedakan yang sama. Kias fasid namanya. Insyaallah kita akan bahas itu. Ya. Tapi yang memiliki pemikiran yang sama di poin yang ke-23. Ya. Poin yang 23. Innal hayata dunya gharrathum fa dhannu anna ata'a Allah minha yadullu ala ridha. Pada hakikatnya, kenapa mereka pada akhirnya mengatakan orang lemah yang mengikuti kebenaran? Kalau memang itu benar, kenapa orang lemah yang mengikuti kebenaran? Kenapa fuqara masakin mengikuti kebenaran? Yang nggak punya pangkat, yang punya jabatan, yang nggak punya kedudukan, yang nggak punya harta. Kenapa justru mereka ikuti? Ini sebabnya adalah karena mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia ini menipu mereka. Kecerdasan yang mereka punya menipu mereka. Lihat, gak sedikit orang pintar, tapi kepintaran mereka menghancurkan mereka. Kepintaran mereka menghancurkan mereka. Saya sering mengatakan, atau saya pernah mengatakan, bahwasanya kecerdasan seseorang ada 3. Kecerdasan manusia itu 3. Ya. Pertama kecerdasan akal, kecerdasan otak. Ya. Yang kedua kecerdasan emosional, yang ketiga kecerdasan spiritual. Justru yang paling tertinggi dari ketiga kecerdasan ini adalah kecerdasan spiritual. Bagusnya dia dalam din, dalam agama, yang menentukan kebahagiaan dan kesuksesannya dunia akhirat. Walaupun dia sedikit dalam dunia, tapi tetap dia terhitung sebagai orang bahagia dan sukses ketika dia memiliki kecerdasan spiritual yang baik. Kecerdasan yang paling rendah itu justru kecerdasan otak. Yang di tengah-tengah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kecerdasan seorang itu mampu bergaul dengan baik, ya, mempunyai komunikasi yang baik. Ini kecerdasan emosional, sehingga bisa menarik orang, bergaul dengan baik, bermasyarakat. Kecerdasan emosional. Yang paling rendah itu justru kecerdasan otak. Yang paling rendah, di kecerdasan manusia paling rendah. Ya, lihat orang yang cerdas otaknya sampai S3 sekolah, ujung-ujungnya kerja sama orang. Orang yang lulus cuma SD, SMP justru yang banyak pengusaha dan membayar orang-orang pintar itu. Benar nggak? Iya. Yang bayar orang pintar itu justru kebanyakan adalah orang-orang yang dulunya nggak sekolah atau sekolahnya kagak tamat. Orang pintar dia yang dibayar. Terus yang lebih tinggi siapa akhirnya? Orang-orang yang dianggap bodoh ini. Dia nggak punya mungkin kecerdasan otak, tapi dia
dia punya kecerdasan emosional. Yang dengan kecerdasan emosional ini dia sukses dalam perdagangannya, karena itu memerlukan relasi, memerlukan konektivitas, dan itu nggak bisa dan belum tentu bisa dilakukan oleh orang yang cerdas otaknya pinter tapi emosionalnya nggak ada, dia nggak bisa tuh bergaul dan lain-lain, malah menyendiri dan seterusnya. Akhirnya ujung-ujungnya dibayar sama orang yang memiliki kecerdasan emosional. Tapi kalau orang yang memiliki kecerdasan agama, din, otomatis karena din itu membimbing, memberikan petunjuk, memberikan jalan, maka dia selamat dan bahagia. Kalau dia kurang dalam kecerdasan emosional, maka agama ini membimbing dia gimana memiliki hubungan yang baik kepada Allah, kepada manusia. Kalaupun dia tidak memiliki kecerdasan akal, agama ini telah memperingatkan dari sesuatu yang mendatangkan mudarat dan telah membimbing dari sesuatu kepada sesuatu yang mendatangkan maslahat. Jadi mereka nggak perlu pikir panjang, tinggal ngikutin din, kemaslahatan mereka dapatkan, kemudaratan mereka hindari. Bukankah itu yang diinginkan? Kalau dia memiliki kecerdasan spiritual, selesai sudah kehidupannya. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafirin, mereka tertipu dengan apa yang menjadi perhiasan-perhiasan dunia yang Allah uji manusia satu dengan yang lain. Ini poin yang ke-23. Poin yang ke-24, ya. Tarkud dukhul fil haqq idza sabaqahum ilaihi du'afa takabburan wa anafan. Mereka meninggalkan mengikuti kebenaran karena diduluin oleh orang-orang yang lemah. Diduluin oleh orang yang lemah. Ya, seperti tadi. Ini kan pola pikir sama kan? Alasan-alasan mereka. Mereka nggak mau ikutin kebenaran. Kenapa? Emang kalau benar orang-orang lemah duluan yang ada di situ. Orang miskin yang ada di situ. Ya. Dan Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 52, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal ashyi yuriduna wajha." Jangan kalian usir orang-orang yang menyeru ke jalan Allah di pagi dan petang hari karena menginginkan wajah Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya. Ini ayat ini berkaitan dengan fuqara al-masakin dari para sahabat, di mana Rasulullah SAW dilarang untuk meninggalkan mereka. Mereka adalah orang ikhlas, orang-orang yang tulus untuk mengikuti agama ini karena wajah Allah. Maka jangan tinggalkan mereka untuk berpaling dan lebih memperhatikan orang-orang yang kaya yang tidak mau mengikuti Rasulullah karena diduluin oleh orang-orang miskin. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Tidak ada hisab atasmu tentang perbuatan mereka dan tidak ada hisab perbuatan kamu atas mereka sedikit pun juga. Engkau mengusir mereka, meninggalkan mereka, jadilah engkau sebagai orang yang zalim. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Teguran, ya, bagi siapa saja yang lebih memperhatikan, lebih memperdulikan, dan lebih mendahulukan orang-orang yang mungkin Allah lebihkan bagian dari dunia ini, kemudian mereka lupakan fuqara al-masakin, orang miskin dari kaum muslimin. Salah. Yang diduluin adalah orang lemah. Yang diduluin orang lemah. Umat ini akan menjadi baju ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah. Karena orang lemah, karena fuqara masakin, karena du'afa. Innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha. Allah tolong umat ini karena orang lemah di antara mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jangan digeser dakwah ini. Jangan digeser dakwah ini. Untuk lebih memperdulikan, untuk lebih memperhatikan mereka, orang-orang yang mungkin Allah lebihkan harta mereka dengan meninggalkan fuqara al-masakin, sehingga mereka tidak bisa menikmati ilmu, sehingga mereka tidak bisa untuk mempelajari ilmu dari orang yang mereka anggap memiliki kafaah ilmu yang besar, karena lebih memperhatikan orang-orang yang berpangkat, karena lebih memperhatikan orang-orang yang memiliki jabatan dan mendekati mereka dengan apapun alasannya, menghalangi kaum muslimin, orang lemah untuk itu. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Sikap seperti ini termasuk sikap yang tidak dibenarkan dalam din, dalam membawakan agama ini.
yang sama, istidlal ala butlanihi bisabqid du'afa. Mereka beralasan kebatilan sesuatu karena sesuatu itu telah didahului oleh orang-orang lemah. Mereka mengatakan lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalau itu baik, tentu orang-orang lemah ini tidak akan mendahului kami. Kami kan lebih pintar, kami lebih banyak hartanya, kami lebih cerdas, kami lebih lihai, kami lebih mampu dan tahu tentang hak dan batil, maslahat dan mudarat. Kalau memang itu benar, tentu mereka tidak akan mendahului kami. Kami lebih tahu. Ya. Mereka beralasan kebatilan sesuatu karena mereka telah didahului oleh orang fuqara al-masakin, orang lemah dari kaum muslimin. Ya. Wallahu ta'ala ajal wa ala wa alam. Mungkin ini yang kita bahas hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa poin yang sama, 7, 8, 10, 24, 25 ya. 23 itu memiliki subpemikiran yang sama. Makanya saya pernah bilang, kita bahas masail jahiliyah tidak kita bahas satu persatu sampai 100. Tapi kita simpulkan dari 1 sampai 100 itu mana-mana hal-hal yang memiliki sub pola pikir yang sama. Dan kita akan bahas menjadi suatu pembahasan tersendiri insyaallah taala. Di antaranya insyaallah pekan depan kita akan bahas di antara alasan mereka dan kesesatan mereka ketika mereka mengikuti orang-orang yang telah jelas salah, keliru tapi tetap diikuti. Dengan alasan mereka itu ulama, tokoh dan lain-lain. Dan kita akan pelajari bagaimana kita mensikapi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada para ulama ya dengan tidak mengikuti mereka tapi tetap menghormati dan memuliakan mereka. Insyaallah taala di pekan depan. Allah taala ajal wa ala wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita di luar sana yang seagama, apabila diingatkan tentang sunnah dan cara beragama yang benar, mereka mengatakan kita kalau beribadah masing-masing aja dan bawa dalil lakum dinukum waliyadin. Bagaimana untuk menyikapinya? Ya. Bilang aja sama mereka, kalau kita agamanya beda, gak apa-apa. Bawain ayat ini lakum dinukum waliyadin. Kita kan agamanya sama. Berarti dinina wa dinukum lana, kita sama. Kita nggak bisa bawain ayat ini gitu. Bilang sama mereka. Ketika mereka diingetin, udah ibadah masing-masing saja. Kemudian mereka bawakan ayat lakum dinukum waliyadin. Justru ayat ini adalah sebagai dalil kalau kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kenapa? Karena agama kita sama. Kalau agama kita beda, baru agamamu, agama saya. Tapi karena agama kita sama, maka berarti agamamu, agamaku, agamaku, agamamu. Gitu. Apakah boleh menyebarkan SMS untuk pertemuan karyawan-karyawan untuk meminta perubahan kepada perusahaan? Ya. Kan apa namanya? Ada ininya, ada wadahnya. Ya, ada wadahnya. Maka dibicarakanlah pada wadahnya dan cara yang benar, prosedur yang benar, ya, tidak membuat kegaduhan, tidak membuat permasalahan menjadi lebih besar lagi. Itu yang harus dilakukan. Ya. Kalau kita melakukan itu tidak akan membuat kegaduhan dan bukan untuk memprovokasi dan seterusnya, ya, sehingga menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka nggak jadi masalah kalau memang begitu prosedurnya. Tapi kalau seorang melakukan hal ini semata-mata ingin kekacauan, ya, ingin membangkitkan kemarahan dari para karyawan kepada perusahaan, ya, walhal perusahaan mungkin memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak mampu memberikan lebih dari itu, sudah diberikan pengertian, ya, maka dengan menimbulkan kekacauan dan mudarat lebih besar, ini tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Maka apa yang menjadi niat dari seorang melakukan hal tersebut, apa yang menjadi tujuan seorang dalam melakukan hal tersebut, itu cara yang dilakukan seperti itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, maka itu menjadi timbangan, ya, boleh atau tidaknya itu. Wallahu a'lam. Apakah boleh kalau nggak kerja karena sakit terus terima gaji? Ya kalau perusahaannya mau ngasih nggak apa-apa. Kalau nggak mau kasih saya. Assalamualaikum.
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah melakukan hal yang sama, yakni ketika kajian ya kemudian azan maka beliau akhirkan sholat itu ya dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, dengan diputus dengan sholat maka dikhawatirkan terputusnya pembahasan yang kita sedang bahas sehingga menjadi lupa kita dari konsentrasi dari awal yang telah kita bahas. Itu diantara alasannya ya. Kemudian alasan yang kedua, bahwasanya untuk sholat isya secara khusus maka diantara waktu yang utama adalah diakhirkan di sepertiga malam yang pertama, yang utama justru. Yang ketiga, bahwasanya kebutuhan dari sholat berjamaah adalah tergantung dari jemaah yang ada. Jemaah yang ada. Ya, kalau jemaah yang ada kita aja, dan kita juga nggak ada kekhawatiran untuk mengakhirkan sholat, maka nggak ada masalah. Imam punya hak atau pengurus punya hak di sana untuk mendahulukan atau mengakhirkan, dan itu mereka lakukan untuk kemaslahatan semua. Satu waktu imam terkadang mengatakan kita akhirkan karena jamaah belum ada yang ngumpul, atau kita segerakan karena jamaah sudah ngumpul, atau kita akhirkan karena pelajaran dan seterusnya. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Terlebih lagi untuk sholat yang memang waktu yang utama untuk dikerjakannya adalah sepertiga malam pertama seperti sholat isya. Ya, sekali lagi ini bukan beralasan untuk kesalahan dan seterusnya, tapi ini adalah perkara yang memang diberikan keluasan dalam din, diberikan keluasan dalam agama. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok masjid dekat rumah ada salat gerhana matahari. Apakah kita boleh mengikuti salat gerhana bareng jamaah di masjid tersebut? Boleh lah. Boleh kalau ada gerhananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya merubah nama asli pemberian orang tua? Contoh, Ali Marzuki menjadi Aliando. Ganti nama tersebut sudah menjadi nama bagus-bagus, namanya Ali Marzuki diganti Aliando. Ya. Pemberian orang tua Ali Marzuki diganti jadi Aliando. Salah. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu mau mengganti yang baik dengan yang buruk? Masa udah dikasih yang baik malah pengen yang buruk? Ali Marzuki lebih baik daripada Aliando, kayak merek sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya imunisasi dan vaksin karena terdapat enzim babi di dalamnya? Dan mana yang lebih baik imunisasi anak atau tidak? Pertama, hukum dari imunisasi hukumnya mubah. Mubah, ya. Hukumnya mubah saja. Boleh seseorang melakukan tindakan preventif untuk suatu penyakit yang memang dikhawatirkan. Mubah saja. Hukum asalnya mubah. Ya. Kemudian permasalahan ketika pada pengobatan itu ada bagian dari yang haram, maka itu tentu nggak boleh pakai itu. Dan juga perlu diperhatikan, nggak boleh kita sembarangan nyebarin ini enzimnya pakai babi. Padahal kita nggak punya bukti untuk itu. Hanya berita yang tersebar di masyarakat dan itu kita nggak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya, banyak yang menyebarkan bahwasanya ini vaksin polio ini ada enzim babinya. Mana? Nih dilihatin gambarnya. Tapi benarkah yang dipakai di praktek di lapangan seperti itu? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Sikap yang benar dalam menyikapi suatu berita yang akan mendatangkan rasa takut atau rasa aman, maka jangan sembarangan, dan gak boleh sembarangan kita untuk menyebarkan begitu saja. Ini sikap yang benar yang diajarkan oleh Allah SWT. Untuk setiap berita yang dikira-kira dapat membuat kekacauan, kekisruhan, atau rasa aman sekalipun, tidak boleh disebarkan sembarangan atau begitu saja. Kita orang yang berkompeten untuk itu atau tidak untuk bicara. Kalau enggak boleh kita masuk ke dalam bagian yang itu bukan bagian kita. Ini perlu diperhatikan, ini manhaj dalam beragama. Allah SWT berfirman, "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih." Kalau datang kepada mereka urusan yang akan mendatangkan rasa aman atau rasa takut, mereka segera menyebarkannya. Ini orang-orang munafikun. Dan Allah mendidik kita, walau rudduhu ila Allah wa ila Rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum.
kalau mereka kembalikan urusan ini kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri yang memiliki kompeten dalam masalah ini, tentu orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan dengan baik dapat mengetahui jalan keluar dari urusan tersebut. Ya, ini yang diajarkan oleh Allah. Maka berita-berita seperti ini termasuk berita-berita yang kita nggak boleh sembarangan untuk nyebarin. Kalaupun kita nggak mau, ya sudah, jangan mengatakan itu enzim dari babi padahal kita nggak tahu dan nggak melihat dan tidak membuktikannya dengan benar. Harus orang yang berkompeten dalam mencari. Saya nggak belain siapa-siapa ya, tapi saya ingin mengajarkan seperti itulah seharusnya dalam menyikapi berita-berita yang seperti ini, sehingga tidak terjadi kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Ya, hukum asalnya dimubah saja. Boleh iya, boleh enggak. Kalau orang enggak pun enggak ada masalah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang enggak imunisasi pun enggak ada masalah. Yang penting anaknya itu dikasih makan yang bagus, dikasih vitamin yang bagus, ya, diurus dengan baik. Orang dulu nggak ada imunisasi sampai tua mereka, umurnya panjang, nggak ada masalah, hidup malah. Ya betul, hidup lah. Ya, nggak ada masalah, nggak ada imunisasi. Ya, jadi mau imunisasi mau enggak, ya ubah-ubah saja. Kalau dikhawatirkan diimunisasi akan mendatangkan mudarat, ya itu keliru dan salah. Berarti kita nggak usah. Apalagi kalau itu dapat kita khawatirkan. Tapi kalau enggak, dia mau juga silahkan. Ya. Dan juga nasihat bagi orang yang mau imunisasi, laksanakan ini dengan prosedur yang benar. Karena banyak, ya, ketika prosedurnya nggak benar, justru diimunisasi makin sakit. Ini bukan menakut-nakuti ya, tapi karena prosedurnya nggak benar. Misalnya anak itu dalam keadaan sakit, demam atau kurang sehat, dikasih imunisasi, semakin lemah dia. Karena imunisasi itu kan yang dimasukin racun. Yang racun ini akan membangkitkan daya tahan tubuh untuk melawan racun tersebut. Kekebalan yang secara otomatis akan keluar dari tubuh kita. Sehingga diharapkan ketika virus yang sama datang atau yang sekelas datang, tubuh kita tuh udah punya kesiapan untuk menangkal virus tersebut. Itu maksud dari sistem kerja imunisasi. Ya. Nah, orang yang merokok itu orang yang paling kebal dan banyak imunnya. Tapi ada batasan waktunya. Iya benar. Tapi ada batasan waktunya. Kenapa orang yang merokok itu merasa hebat, merasa kuat, merasa sehat? Karena sistem imun dalam tubuhnya dengan sendirinya itu bekerja untuk menangkal setiap racun rokok yang masuk ke dalam dirinya. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya kekebalan tubuh ada batasnya. Sehingga kalau sudah tubuh itu lemah, akan masuk ke dalam dirinya penyakit secara berbondong-bondong banyak. Makanya lihat tuh di kardus rokok dapat menyebabkan kanker ini semua. Itu memang penyakitnya semua. Tapi mungkin di awal pertama kali nggak berasa karena imunitas itu sudah masih bekerja. Makanya orang yang nggak ngerokok di awal ngerokok mereka kenapa? Puyeng, pusing. Itu proses dalam tubuh untuk menangkal racun. Tapi kalau rokoknya udah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, puyeng hilang. Orang yang sering rokok puyengnya nggak ada karena sudah ada imunitas. Tapi imunitas itu nggak selamanya akan bisa kuat terus. Makanya orang yang ngerokok memang hari itu kagak mati. Hari itu gak terkena penyakit, tapi ntar tunggu saja tanggal mainnya. Iya, karena seperti itu tubuh kita. Masya Allah yang telah menciptakan tubuh kita dan telah menyiapkan bagian dari tubuh kita untuk menangkal setiap yang mudarat untuk dirinya, untuk tubuh ini. Itu Allah SWT yang telah menjadikan itu semua buat kita. Nah, imunisasi sistem kerjanya kayak gitu. Makanya, ya, jika anak itu sudah diberi konsumsi yang baik, ditambahkan kekuatannya, kesehatannya, vitamin dengan baik dan seterusnya, insya Allah itu adalah bentuk dari imunitas. Ya, bentuk dari imunitas. Jadi nggak harus imunisasi, tapi kalau imunisasi juga nggak ada masalah dengan syarat bahannya itu halal, bahannya bukan bahan yang haram. Dan untuk menentukan halal dan haram dari bahannya silahkan ada ahlinya. MUI, ya, yang memiliki kompeten dalam hal ini. Ya, jangan
mengambil dan membenarkan setiap berita yang kita dengar yang tersebar di tengah-tengah masyarakat yang itu belum tentu betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang jahiliyah zaman yang penuh dengan fitnah ini? Syukran. Menyikapi orang jahiliyah. Orang jahiliyah berarti orang kafirin, orang musyrikin. Ya, di zaman yang penuh fitnah ini, ya, orang jahiliyah, orang kafirin dan orang musyrikin. Orang jahiliyah itu. Kaum muslimin yang sebagian memiliki sifat orang jahiliyah, dia dikatakan sebagai orang jahiliyah. Tapi mereka orang muslim yang memiliki kejahilan dalam suatu perkara, memiliki kekeliruan yang salah dalam suatu perkara yang sama dengan orang jahiliyah. Adapun orang jahiliyah, maka mereka orang kafirin dan musyrikin. Bagaimana kita menyikapi mereka? Maka seperti yang diarahkan oleh syariat. Kita benci mereka yang pertama tentunya akan akidah mereka, keimanan mereka dan agama mereka. Yang kedua, kita dakwahkan mereka. Dan itu bukan tugas setiap orang. Tugas setiap orang adalah yang pertama, tidak mencintai mereka, tidak ada loyalitas dalam diri mereka dalam agama kepada orang-orang jahiliyah. Yang kedua, mendakwahkan mereka, dan ini bukan kewajiban semua orang, khusus orang-orang yang memiliki kemampuan dan dari apa yang Allah bebankan untuk mereka. Yang ketiga, ini memerangi mereka, dan ini juga bukan tugas semua orang, tapi tugas dari umara, ini pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang menggerakkan ini semua. Maka ini sikap yang diarahkan oleh syariat mensikapi orang-orang jahiliyah dari orang kafirin dan musyrikin. Ya, dalam masalah din, selebihnya dalam muamalah duniawiyah, maka tidak ada masalah kita bermuamalah kepada mereka selama muamalahnya adalah muamalah yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menasihati orang tua dalam hal kebenaran, dalam hal halal dan haram, tapi orang itu mengatakan kamu itu anak baru kemarin atau apa? Apakah orang ini memiliki sifat jahiliyah? Ya, iya, ini memiliki sifat jahiliyah. Ya, mengatakan orang yang menasihati itu anak baru kemarin dan tidak kenal apa-apa. Lihat Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati ittabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati qad ja'ani minal ilmi ahdika siratan sawiyya. Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai bapak. Lihat dengan bahasa yang sopan, dipanggil bapaknya dengan sebutan yang bagus dan halus. Wahai bapakku, ya, telah datang kepadaku ilmu yang akan memberikan hidayah pada jalan yang lurus. Ya bapakku, ikuti aku. Lihat, Ibrahim duluan mana sama bapaknya? Duluan bapaknya. Kalau memang benar menjadikan lebih dulunya mereka ada di dunia sebagai alasan mereka nggak salah, Ibrahim harusnya salah ketika dia menyeru bapaknya untuk ikutin dirinya. Karena biar gimana juga bapaknya itu lebih dulu dari Ibrahim. Paham maksudnya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.